Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Tatang di Lele Manja Channel. Oke, saya ucapkan selamat bergabung buat kawan-kawan yang baru bergabung di channel saya ini. Dan perlu Anda ketahui semua bahwa channel saya ini menjelaskan tentang banyak hal usaha, yaitu tutorial tentang cara-cara budidaya, cara-cara beternak, dan tutorial-tutorial tentang usaha lainnya. Oke, baiklah kawan-kawan, saya juga mengharapkan bagi yang belum subscribe ke channel saya ini, saya mengharapkan agar Anda mengsubscribe dulu biar saya lebih semangat membuat video-videonya. Dan saya juga berharap kepada Anda semua bila nonton tutorial-tutorial saya ini, video saya ini, tolong sampai beres. Karena bila Anda nontonnya tidak beres, maka percuma saja. Ibaratkan sekolah Anda tidak selesai. Karena jujur saja kalau tutorial ini aslinya panjang, dan itu juga tidak cukup dibuat 1, 2, 3 video. Maka kalau tutorial di saya ini seperti di budidaya ikan lele saja, kita buat bisa jadi 3 atau 4, bahkan mungkin 5 video. Dan saya yakin juga itu tidak akan sepenuhnya cukup gitu. Itu hanya sebagian besarnya saja yang kita bahas gitu kan. Oke, baiklah, di video saya yang sebelumnya, yaitu tentang cara budidaya ikan lele tanpa disortir. Nah, memang jujur saja dari mulai 2018, nah saya sudah tidak melakukan sortir di budidaya saya. Tadinya di awal saya kan mulai budidaya ikan lele ini dari 2016. Nah, tapi setelah saya pelajari terus, saya cari ilmunya terus, saya timba terus bagaimana caranya, nyari cara kemudahan-kemudahan di budidaya ini. Nah, setelah di 2018 saya sudah tidak menggunakan sortir-sortiran gitu. Jadi saya anggap simpel saja, saya buat simpel saja, saya buat mudah saja gitu. Nah, jadi yang saya maksudkan saya buat mudah saja itu, kita tinggal siapkan ikan, kolam, kita masukkan bibit ikan dan kita kasih makan dan kita panen, begitu saja. Jadi tidak usah repot-repot per 2 minggu kita sortir, nanti 2 minggu lagi sortir lagi dipisah. Aslinya ikan juga stres, ikan juga sakit. Yang penting intinya kita mengetahui dulu ilmu-ilmunya gitu kan. Jadi begini cara mudahnya budidaya ikan lele itu. Sesungguhnya ikan lele itu yang menentukan untuk jumlah berapa kilonya dari per berapa ribu bibit, terus yang menentukan seberapa besar kita memanen adalah diri kita sendiri. Karena sesungguhnya kalau umpama kita budidaya ikan lele di 10.000 ekor dan di satu kolam, setelah 1 bulan setelah 2 bulan atau 3 bulan, garis besarnya bila sudah memanen, kita ini aslinya sudah tahu berapa kilo ikan itu di dalamnya. Karena ikan lele itu 1:1. Dari kemarin saya selalu katakan 1:1. Intinya dari 1 kilo pakan itu secara otomatis akan menjadi 1 kilo ikan lele. Nah, jadi kalau umpama begini, oke, kita siap, ini udah saya siapkan juga papan tulis seperti kemarin kita ini. Jadi kita cari bikin aja garis-garis besarnya. Kemarin perumpamaan kita di 5.000, sekarang perumpamaan kita di 10.000. Bagaimana ya, ini agak susah juga megangnya. Nah, jadi seumpama Anda mempunyai satu buah kolam. Nah, kolam Anda dengan umpama dengan ukuran 5x10. Kapasitas ini bisa Anda isi dengan bibit 10.000 ekor. Kalau yang saya lakukan di sini, biasanya saya memasukkan ukuran 57 ukuran ikan. Gini aja ya. Nah,
57 dengan harga Rp150. Ini harganya. Jadi total bibit yang kita butuhkan adalah 1,5 juta. Itu untuk bibit. Dan bila Anda akan membuat untuk ikan konsumsi, maka Anda harus menyiapkan 1 ton pakan, KG pakan. Nah, dengan kalau di daerah saya, cuma saya tidak tahu juga di daerah Anda harga bibit, harga pakan kan lain tempat, lain juga harganya, biasanya begitu. Nah, jadi kalau di daerah saya ini harga pakan Rp 10.000. Nah, maka yang dibutuhkan Anda uang untuk membeli pakan adalah 10 juta. Nah, jadi modal awal Anda akan menanam bibit dengan 10.000 ekor. Nah, 10.000 ekor itu berarti 1,5 juta ditambah 1 juta. Modal itu Anda membutuhkan 11,5 juta. Nah, itu modal yang Anda butuhkan untuk 1 kolam dengan ukuran 5x10 dengan bibit 10.000. Nah, jadi inilah yang Anda butuhkan modalnya 11,5. Dan kalau pasaran ikan lele dengan bongkaran langsung ke istilahnya pengepul, kalau di sini adalah 17.000. Tapi saya tidak tahu di daerah Anda. Nah, kalau 17.000 ini Anda panen dengan 1 ton ikan berarti 17 juta. Nah, berarti Anda mendapatkan hasil sama dengan 5,5 juta. Nah, 5,5 juta itu sudah hasil. Nah, caranya bagaimana? Kalau saya bilang juga Kak, selalu kalau saya sekarang sudah tidak menggunakan sortiran. Jadi siapkan kolam, kita siapkan juga pakan. Nah, pakan sudah siap, kolam memang sudah siap, siapkan bibit, masukkan, kita siapkan pakan. Cuman saya nyarankan kalau budidaya ikan lele ini jangan kita melaksanakan jangan berapa mampu kita beli bibit, tapi ditentukan dengan berapa banyak kita sanggup membeli pakan. Nah, baru bibit ditentukan. Paham nggak yang saya maksud? Soalnya begini, kalau kita untuk beli bibit, semua orang untuk membeli bibit seberapa banyak pun saya rasa semuanya mampu. Tapi yang biasanya berat dilakukan adalah membeli pakannya. Nah, itu untuk ikan konsumsi. Jadi lain lagi dengan kalau untuk ikan-ikan pemancingan gitu kan. Jadi Anda tinggal siapkan kolam, siapkan pakan, tiap hari Anda beri pakan. Kalau cara memberi pakannya, kalau saya di pagi itu jam 9 setelah air mulai panas, dan kalau sore di waktu matahari sudah mulai redup atau air sudah mulai dingin. Nah, jadi biasanya saya lakukan sekitar jam 5, setengah 6. Kadang saya sering lakukan malam hari setelah sholat isya, jadi lebih santai, kita sambil santai ngasih makan ikan. Nah, pasti lebih asik juga gitu kan. Jadi maka itulah yang saya sering katakan, budidaya ikan lele itu mudah gitu. Jadi kita tinggal nyiapkan kolam, siapkan pakan, kita kasih pakan pagi sore. Nah, terus ada yang bertanya berapa lama seumpama di 10.000 yang di penjelasan tadi, berapa lama bisa dipanen? Itu tergantung kolam Anda. Kalau di kolam terpal, di kolam semen saya anggap agak lama, ada selisih nggak kita 2 minggu. Tapi kalau di kolam tanah saya jamin itu 2 bulan lebih 1 minggu itu sudah bisa Anda panen. Lain lagi dengan untuk ikan pemancingan. Tapi kalau untuk ikan pemancingan, jumlah pakan yang Anda siapkan juga tidak cukup dengan 1 ton, bisa-bisa dengan 2 ton. Karena kebutuhan ikan pemancingan itu ikannya besar-besar, dari 1,5 kilo, 1,4 kilo, 1,3 kilo, sampai 1,2 kilo. Bahkan mereka pasti membutuhkan 1 kilo 1 gitu kan. Nah, maka saya katakan semua itu tergantung Anda, tinggal mau dibuat apa ikan lele itu gitu. Kalau memang untuk mengisi warung, untuk
konsumsi pasti tidak besar karena jarang ikan lele di warung dipotong gitu, makanya dia paling besar sekilo isi 8. Jadi intinya, maka seperti saya katakan kemarin di video saya sebelumnya, sebelum kita budidaya ikan lele ini, pelajari dulu daerah sekitar kita, banyak tidak pemancingan. Jadi intinya kalau kita budidaya ikan ini, nanti untuk kita menjualnya itu yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat itu untuk konsumsi atau untuk pemancingan. Nah, tapi yang peluangnya lebih besar yaitu untuk pemancingan. Kita ngolahnya pasti lebih besar juga hasilnya gitu kan. Nah, oke. Saya rasa video kali ini cukup. Insya Allah besok saya sambung lagi dengan video lainnya, seperti kendala apa saja yang biasanya terjadi di budidaya ikan lele ini gitu. Jadi insya Allah besok saya sambung lagi. Jadi untuk video kali ini saya rasa cukup. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya mohon maaf apabila durasinya terlalu panjang. Saya mohon maaf juga apabila kata-katanya berlibat. Nah, dan saya mohon juga tonton video saya ini sampai akhir, bahkan kelanjutan videonya, karena video-video saya ini bersambung dari satu ke video berikutnya gitu kan. Oke, itu saja saya rasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat selalu dari Lele Manja Channel. Salam sukses selalu. Dan jangan lupa, saya mohon tolong subscribe ya bagi yang belum meng-subscribe channel saya. Oke, bye.